Jemaat Tuhan yang terkasih, ini kita sudah memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis. Karena itu kita berkumpul untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang selalu mengasihi kita sepanjang waktu, sepanjang hari-hari yang kita jalani. Kami memuji Engkau ya Allah, yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita bersekutu memuji Tuhan. Persiapkanlah hati, jiwa, dan pikiranmu. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Konfesi HKBP
pasal yang pertama, poin B yang kedua, tentang Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus, penyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kami menuhut rohaku, puji maaf, pamanku adalah Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Joy.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, kita membacanya secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyuk. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sore boloku di Tuhan Yesus, diutamaku dan Tuhan Yesus, dan meluas sumurni. Minta ibu tahun Tuhan Yesus, ona dijoro rohang patulus. Minta ibu tahun Tuhan Yesus, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tulus hidup jambami dan dapat Tuhan sorangan mulut kurang sabati ipitas tosiluna namang gugai rohami pertanang orang nang sangat sabat najor bundoi kurang kamalah pihaka tulus hidup jabati dan dapat Tuhan sorangan mulut bulan sabati unang lilian tinggalan tujuh tentang surgoi ay nang radero inganan ibay Tuhan kalisi unang bosoro Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman yang tertulis dalam kitab Ayub, pasal 42, ayat 7 sampai dengan ayat 17. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayat 17
Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naaman. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika Tuhan itu baik, mengapa masih ada penderitaan di muka bumi ini? Jika Tuhan itu benar-benar baik, mengapa masih banyak terjadi gempa bumi yang menelan banyak jiwa atau manusia? Jika Tuhan kita itu baik, mengapa masih terjadi perang di dunia ini? Jika Tuhan kita itu baik, mengapa Tuhan mengizinkan muncul penyakit-penyakit yang mematikan di dunia ini? Jika Tuhan kita itu baik, mengapa virus corona 19 masih ada di bumi ini, padahal sudah banyak orang-orang baik yang meninggal dipicu oleh virus corona tersebut? Jika Tuhan itu baik, mengapa ada banyak orang-orang baik yang dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan, mereka akhirnya terkena COVID-19 dan meninggal? Padahal di sisi yang lain ada banyak orang yang tidak peduli dengan protokol kesehatan, hidupnya seolah-olah masih baik-baik saja. Jika Tuhan kita itu baik, mengapa masih banyak penderitaan di muka bumi? Bapak, Ibu,
pertanyaan-pertanyaan demikian sering ditunjukkan atau diarahkan kepada kitab Ayub. Pertanyaan-pertanyaan tentang penderitaan atau orang benar yang menderita itu sering diperhadapkan dengan kitab Ayub. Saya yakin kita semua pernah mendengar Ayub. Kita semua pernah mendengar derita yang tragis, yang bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub. Ayub seorang yang saleh. Dia orang yang jujur. Dia orang yang baik dan takut akan Tuhan, tetapi dideru penderitaan yang dahsyat. Hartanya habis, anaknya 10 orang mati, istrinya, keluarganya menjauhi dia, teman-temannya juga menjauhi dia. Dia terkena penyakit barah. Sedemikian banyaknya penyakit yang menimpa Ayub. Ayub seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang baik, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan, ditimpa penderitaan secara bertubi-tubi. Bapak Ibu, kalau kita membaca seluruh kitab kisah Ayub ini, ternyata kita menemukan bahwa Ayub tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Yakni, mengapa orang baik itu menderita, mengapa orang benar itu sengsara, mengapa orang jujur dan saleh itu hidupnya menderita, sedangkan ada orang jahat, hidupnya sepertinya bahagia dan enak-enak saja. Kitab Ayub tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ayub tidak pernah menjawab semuanya itu. Akan tetapi, kisah Ayub lebih mengajarkan kita kepada bagaimana cara merespon penderitaan. Bagaimana seorang percaya, seorang benar di hadapan Tuhan merespon penderitaan dalam kehidupan. Ada terdapat 3 hal yang menjadi pokok perhatian kita tentang bagaimana cara kita merespon penderitaan itu. Kita melihatnya satu persatu. Yang pertama, cara merespon penderitaan bagi orang percaya adalah jangan terlalu cepat menghakimi diri sendiri atau menghakimi orang lain dalam penderitaan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pemahaman umum yang mengatakan penderitaan selalu datang sebagai hukuman dari Tuhan. Dan kebahagiaan adalah penghargaan bagi mereka yang hidup benar. Dengan kata lain, kalau kau hidup benar diberkati, hidupmu berdosa akan memperoleh hukuman. Pemahaman umum yang demikianlah yang dipakai oleh teman-teman Ayub, yaitu Elipas, Bildad, Jofar dalam menilai penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan ingatlah, perhatikan dalam teks itu. Hal itu jugalah yang membuat Tuhan murka kepada mereka bertiga dan hendak menghukum teman-teman Ayub. Ada 2 kali disebutkan murkaku menyala karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Di pasal 4-5 kita boleh membaca bahwa sahabat-sahabat Ayub berusaha mendesak Ayub untuk mengaku dosa-dosa yang tidak diperbuatnya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, hal yang sama bisa saja terjadi. Ketika seseorang menderita, ketika seseorang mengalami kesusahan, kita langsung memvonis itu sebagai hukuman atas dosa-dosanya. Memvonis itu sebagai hukuman atas kesalahan-kesalahan yang dia alami. Murah kita madok, lokma di tahun nabi nenna doi, tahun malah ni dosam doi, ala ni ulommu doi. Padahal dia sedang dalam penderitaan. Kita bisa saja jatuh ke dalam hal-hal yang demikian. Padahal kita harus tahu, tidak semua derita karena dosa. Tidak semua derita karena kesalahan kita. Ada juga derita yang diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita sebagai ujian iman bagi orang percaya. Dan hal itulah yang sedang terjadi dalam kehidupan Ayub. Allah menguji iman Ayub. Ayub memang bertahan. Dia tidak mengikuti perkataan Elipas, Bildad dan Jofar. Dia bertahan.
Aku menderita bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, bukan karena hukuman. Karena aku memang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan itu. Jadi pelajaran yang pertama bagi kita dalam merespon penderitaan di dalam kehidupan ini. Jangan berpikiran sempit. Dengan mempersalahkan ini dan mempersalahkan itu. Yang terbaik adalah menerima dengan rendah hati. Terimalah penderitaan itu dengan tetap percaya. Sebagaimana Ayub sebutkan dalam Ayub 1 ayat 21 itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Penderitaan apapun yang sedang saudara-saudari alami sekarang, ungkapkanlah dalam kehidupanmu sebagaimana disebutkan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, cara kita merespon penderitaan itu adalah bersedia mengampuni. Bersedia mengampuni. Pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari diminta mendoakan orang yang menjatuhkanmu? Mendoakan orang yang pernah mempermalukanmu supaya hidupnya bahagia? Atau seperti yang Yesus perintahkan dalam Matius 5 itu. Di ayat 43 sampai 48 Yesus pernah mengajar atau memerintahkan kepada orang-orang percaya, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, mengasihi musuh-musuhmu. Ini pekerjaan yang berat, ini pekerjaan yang sulit, butuh penyangkalan diri. Apalagi saat itu kita merasa atau kita masih sedang menderita, kita masih sedang terluka. Kalau luka kita sudah sembuh, kalau derita kita sudah berlalu, mungkin bisa dengan gampang kita berkata, ya sudahlah, lupakan sajalah semuanya. Toh aku sudah baik sekarang, aku tidak menderita lagi sekarang. Itu kalau sudah berlalu penderitaan itu. Tapi bagaimana kalau kita masih sedang menderita, kita diminta mendoakan orang yang membuat kita menderita itu. Kita diminta mendoakan orang yang membuat kita menjadi kesusahan itu. Ayub telah menunjukkan pelajaran kedua bagi kita hari ini. Ketika sahabat-sahabatnya atas firman Tuhan datang kepadanya, meminta Ayub untuk mendoakan mereka keluar terbebas dari kesusahan mereka. Ayub langsung menyanggupinya tanpa ada beban sedikit pun. Ayub langsung menyanggupinya tanpa ada kesulitan sedikit pun. Tampak di ayat 9. Ayub saat itu juga langsung mendoakan sahabat-sahabat. Dia bisa mengampuni sahabat-sahabatnya meski dia masih dalam derita. Pada posisi itu, Ayublah sebenarnya yang paling butuh untuk didoakan. Hartanya habis, istrinya meninggalkan, anak 10 mati, dia kena penyakit bara, teman-temannya datang juga mempersalahkan dia. Sebenarnya pada posisi itu, Ayub yang sangat-sangat membutuhkan doa. Namun nyatanya justru Ayub dituntut untuk mendoakan keselamatan luka sahabat-sahabatnya itu. Ketika engkau menderita, janganlah mempersalahkan orang lain atau bahkan mengutuki orang lain. Sebaliknya, doakanlah keselamatan orang lain itu. Lihatlah, ketika Ayub mampu mendoakan keselamatan sahabat-sahabatnya di dalam penderitaannya, justru saat itu dia dipulihkan oleh Tuhan. Menarik di ayat 10 disebutkan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, di situ Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Saya jadi teringat dengan kisah seorang pendaki gunung yang terkena badai salju. Dia berusaha turun dari gunung itu karena badai salju sangat keras. Dia pun sudah sangat kedinginan, tenaganya sudah mulai habis. Di tengah-tengah perjalanan dia sudah menghela napas dengan panjang karena dia sudah sangat kelelahan dan merasa sangat kedinginan. Dia melihat ada pendaki lain yang tergeletak di jalan. Dia sempat berpikir, aku juga sudah mau mampus, bagaimana dengan temanku ini. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan, dia menarik-narik pendaki lain yang tergeletak tidak berdaya itu. Dalam tenaganya yang terbatas, tenaga yang sudah hampir habis,
Dia berusaha menarik-narik orang lain yang tergeletak tanpa tenaga itu. Dan menarik, akhirnya dia bisa sampai ke bawah bersama dengan orang yang ditarik-tariknya. Ternyata ketika dia menarik-narik temannya yang tergeletak itu, pada saat itu suhu badannya naik. Akhirnya tenaganya pulih, semakin pulih dia mempunyai kekuatan turun ke bawah. Hampir sama dengan Ayub. Dia sedang menderita pada waktu itu. Dia sedang terluka pada waktu itu. Namun dia mampu mendoakan teman-temannya supaya terbebas dari luka dan kesusahan yang sama. Dan pada saat itu juga Ayub dipulihkan. Kuncinya bersedia mengampuni orang lain. Yang ketiga ini yang terakhir, bagaimana merespon penderitaan dalam kehidupan kita. Ingatlah, penderitaan itu sementara. Penderitaan akan berakhir. Ada pelangi sehabis hujan. Allah memiliki kuasa yang besar memulihkan keadaan Ayub yang sudah sangat-sangat tragis itu. Tidak tanggung-tanggung, Allah memulihkan Ayub 2 kali lipat. Keluarganya yang meninggalkannya dipulihkan datang kembali. Teman-temannya dan kawan-kawannya datang kembali dan duduk bersama dengan Ayub. Anak-anaknya yang mati yang 10 itu dipulihkan kembali. Bahkan diberi bonus. Memang anaknya sebelum penderitaan ada 10. 7 laki-laki, 3 perempuan. Setelah dipulihkan juga 10. 7 laki-laki, 3 perempuan. Namun disebutkan, tidak pernah ada perempuan di seluruh negeri ini secantik putri dari Ayub. Yaitu Yemima, Kesia, dan Keren Hapuk. Putri-putrinya sangat-sangat cantik. Kemudian disebutkan hartanya diganti 2 kali lipat. Awalnya kambingnya hanya 7.000 diganti menjadi 14.000. Awalnya untanya hanya 3.000 diganti menjadi 6.000. Lembunya hanya 500 pasang diganti menjadi 1.000 pasang. Keledainya dari 500 ekor diganti menjadi 1.000 ekor. 2 kali lipat harta Ayub dipulihkan oleh Tuhan Allah. Tidak berhenti sampai di situ. Masih ada lagi, Ayub dianugerahkan Tuhan umur yang panjang. Disebutkan dia masih dapat hidup, dapat melihat cucu dari cucu-cucunya. Seperti sampai keturunan yang keempat. Kemudian akhirnya Ayub mati tua dan lanjut umurnya. Pemulihan yang luar biasa terjadi dalam hidup Ayub. Penderitaannya berakhir. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati-hati. Ini bukan jaminan setelah kita menderita kita akan mendapat kemakmuran seperti Ayub. Bukan. Tetapi yang terbesar adalah ketahuilah bahwa Tuhan bekerja di dalam penderitaanmu itu. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari beri penekanan pada kalimat turut bekerja dalam segala sesuatu, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan mampu memakainya untuk kebaikan kita. Allah itu baik. Bahkan ketika seorang yang benar menderita, Dia tetap baik. Jadi, jika derita datang, jangan tanya, kenapa aku Tuhan? Kenapa keluarga aku Tuhan? Tetapi katakanlah, Tuhan, tunjukkanlah padaku apa tujuanmu lewat penderitaanku ini. Sekali lagi, Tuhan, tunjukkanlah padaku apa tujuanmu lewat penderitaan ini. Percayalah, Allah mengasihimu. Bahkan ketika engkau berdosa, Dia sudah mengasihimu. Allah memberi Yesus ketika kita masih berdosa. Dia benar-benar mengasihimu, mengasihiku, mengasihi kita semua. Akhirnya, kamu tidak pernah tahu bahwa sekarang ada sebuah skenario bahagia yang sedang berjalan perlahan mendekatimu. Jangan menyerah dalam perjuangan ini. Semua yang melelahkan pasti akan berakhir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami. Walau di dunia ini kami akan menghadapi berbagai macam penderitaan,
tetapi Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau adalah Tuhan yang maha benar dan maha adil. Engkau akan tetap menganugerahkan bagi kami kekuatan. Engkau tetap bekerja di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan kami. Ketika kami harus mengeluarkan air mata karena kesusahan yang kami alami, kami percaya Engkau turut bekerja dalam air mata kami itu. Engkau turut bekerja dalam penderitaan umat-Mu ini. Maka Tuhan, terima kasih firman-Mu ini telah meneguhkan kami, memberikan pengharapan yang baru untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya sebagaimana hamba-Mu Ayub yang mengalami berbagai macam penderitaan bertubi-tubi dalam kehidupannya, namun tetap berpegang teguh, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, bimbinglah kami seluruh umat-Mu ke dalam iman yang demikian. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan, yang tetap beribadah di rumah masing-masing atau sudah beribadah di gereja. Berkati kami masing-masing, jauhkan dari sakit penyakit, terlebih dari ketakutan karena pandemi Corona-19 ini. Sembuhkanlah Tuhan bumi ini. Sembuhkanlah kami ya Tuhan dari sakit penyakit yang kami alami saat ini. Kami percaya Engkau punya kuasa untuk melakukan semuanya itu. Dan Tuhan, ingatkan kami umat-Mu untuk menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarlah doa permohonan umat-Mu ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Arbak baheng sangat